ingin presentasikan terkait materi fungsi dan kerja hormon asam abisat dan etilen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu yang bertindak selaku moderator dan rekan saya. Nama saya Adira Molecia. Saya Malinda Sukesmiana. Nama saya Masari. Nama saya Fira Triandani. Nama saya Dewi Rizkyla Kamal. Nama saya Muhammad Fira Nabili. Oke, baik. Di sini kita akan mulai presentasinya dan akan langsung dibacakan langsung oleh Adira. Asam absitat atau ABA merupakan hormon yang memperlambat atau menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Musim dingin atau masa kering merupakan waktu di mana tanaman beradaptasi menjadi dorman atau penundaan pertumbuhan. Pada saat itu, ABA yang dihasilkan oleh pucuk menghambat pembelahan sel pada jaringan meristem, apikal, dan pada vagium pembuluh sehingga menunda pertumbuhan primer maupun sekunder. ABA juga memberi sinyal pada pucuk untuk membentuk sisik yang akan melindungi pucuk dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Pada kehidupan suatu tumbuhan merupakan hal yang menguntungkan untuk menunda atau menghentikan pertumbuhan sementara. Dormansi biji sangat penting, terutama bagi tumbuhan setahun di daerah gurun atau daerah semi-arid tumbuhan karena proses pertambahan dengan suplai air terbatas akan mengakibatkan kematian. Peradan asam absisat. 1. Dormansi biji dan tunas. 2. Menahan selama kekeringan. 3. Asam absisat menginduksi dormansi pada biji. 3. Ketika mekanisme kerjanya terblokir. Dalam hal ini dengan mutasi yang menyebabkan faktor transkripsi yang mengatur asam absisat menyebabkan percambahan sebelum waktunya. Fungsi hormon asam absisat lain. Yang pertama ada pembentukan stomata pada saat kekeringan. Yang kedua ada menghambat pembelahan dan ekspansi sel. Yang ketiga ada mendorong pembentukan umbi kentang. Yang keempat ada mendorong pengguguran daun saat kekeringan. Yang kelima mendorong pembentukan protein yang melindungi sel dari kerusakan saat kekeringan. Etilen adalah senyawa organik dari golongan hidrokarbon tidak jenuh yang berwujud gas dan memiliki rumus 2H. Etena atau monofen. Pada 1935, dokter mengusulkan etilen sebagai hormon tumbuhan yang bertanggung jawab untuk pematangan buah dan sensor jaringan vegetatif. Mekanisme kerja etilen bekerja dengan cara meningkatkan diri ke senyawa pemikat etilen untuk menghasilkan sinyal yang ada pada gen pematangan. Pematangan akan berlangsung ketika gen pematangan diaktifkan oleh sinyal dari etilen. Etilen disintesis oleh tumbuhan dan menyebabkan proses pemasakan yang lebih cepat. Selain etilen yang dihasilkan oleh tumbuhan, terdapat etilen sintetik yaitu etefon, asam 2-kloretiposfat fosfonat. Etilen sintetik ini sering digunakan para pedagang untuk mempercepat pemasakan buah. Selain memacu pematangan, etilen juga memacu perkembangan biji, menebalkan batang, mendorong gugurnya daun, dan menghambat pemajangan kecambah. Selain itu, etilen menunda penggunaan, mendorongkan dominansi apikal dan inisiasi akar, dan menghambat pemanjangan batang kecambah. Oke, baik. Untuk mengupas materi ini lebih lanjut lagi, mari kita mulai diskusi yang ingin ditanyakan. Silakan atau bahkan memberikan saran dan untuk depannya agar lebih baik lagi. Dipersilakan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gabriela Nelsa Aprilia dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana hormon asam absisat dapat menghambat pertumbuhan tanaman? Oke, baik. Izin menjawab Kak Gaby. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu bagaimana hormon asam abisat dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Oke, asam abisat itu dalam menghambat pertumbuhan tanaman, hormon ini biasanya bekerja secara antagonis dengan hormon auksin, sitokinin, dan gibberellin. Dilihat dari peranannya, asam abisat ini akan menghambat perkecambahan biji, mengurangi penguapan, dan memperpanjang masa dormansi biji. Mungkin itu jawabannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup?
Perkenalkan, nama saya Hanifah Trinugraheni. Saya perwakilan kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu bagaimana pengaruh gas etilen terhadap pertumbuhan? Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Etilen memainkan peran utama dalam melonggarkan organ amputasi tanaman. Ini mendorong penuaan regulator akan menyebabkan daun kerusakan yang memicu degrasi klorofil dan mempercepat proses penuaan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Delia Putri, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan etilen? Izin menjawab, faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan etilen? Jawabannya, ada 126 faktor penting yang dapat meningkatkan produksi. Etilen adalah temperatur dan adanya stres, kesalahan mekanik yang terjadi pada saat penanganan maupun pengangkutan dan adanya jamur. Perkenalkan, saya Angsari dari kelompok 5. Mengapa asam absisat sebaiknya ditambahkan? Izin menjawab, mengapa asam asetat sebaiknya ditambahkan? Untuk yang dapat terus bertahan hidup, asam asetat menunjukkan agar dapat membantu tumbuhnya untuk stomata dan mengumpulkan daun dalam rangka mengurangi transpirasi melalui daun-daun. Oke, dari sekian dari pertanyaan, apakah dari teman-teman semua ada yang mau memberikan saran atau tanggapannya terkait kelompok kami? Apakah sudah cukup? Perkenalkan, nama saya Dini Desi Tariani, perwakilan dari kelompok 2. Izin memberikan tanggapan untuk kelompok 4. Untuk presentasinya, materinya sudah cukup baik, cuma mungkin dari suaranya aja kali ya. Suaranya itu ada yang terlalu kurang terdengar gitu sampai ke belakang. Oke, Terima kasih. terima kasih Kak Dini atas tanggapannya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Semoga teman-teman semua bisa teraspirasi untuk kedepannya bagaimana cara materi-materi yang akan teman-teman hadapi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.